Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan salawat serta salam semoga tak berlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Dalam firman yang memuat perintah Allah kepada kaum beriman untuk berpuasa, dijelaskan bahwa tujuan puasa adalah untuk menjadi lebih bertakwa, seperti yang termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah kesejajaran iman dan tali hubungan dengan Allah. Dengan kata lain, merupakan dimensi vertikal hidup yang benar. Di sini, untuk mengerti makna takwa dalam keseluruhan tujuan agama, kita perlu melakukan penelaahan lebih lanjut. Sebagai pangkal tolak, kita perlu mengingat bahwa seluruh isi kitab suci Al-Quran dimaksudkan sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam ayat-ayat pertama surah Al-Baqarah dapat kita baca bahwa orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat, mendermakan sebagian harta yang dirukunkan Allah kepada mereka, percaya kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan yakin akan adanya hari akhir. Kelima ciri takwa itu dapat ditafsirkan sebagai beriman secara ensik atau menerima adanya kenyataan yang gaib, beribadah sebagai usaha pribadi melakukan pendekatan kepada Allah, mengakui adanya kontinuitas dan kesatuan ajaran kebenaran dalam agama-agama sepanjang zaman, dan kesadaran tentang tanggung jawab pribadi di hadapan Allah pada hari kemudian. Dari kelima unsur yang menjadi ciri ketakwaan itu, unsur pertama yaitu keyakinan kepada yang gaib, mendapatkan penanaman dan peneguhan yang utama melalui ibadah puasa. Dari semua bentuk ibadah, puasa adalah ibadah yang paling pribadi, personal, tanpa kemungkinan bagi orang lain untuk dapat sepenuhnya melihat, mengetahui, dan apalagi menilainya. Sebuah hadits qudsi, Nabi SAW pernah bersabda, menuturkan firman Allah yang artinya, puasa adalah untukku semata, dan akulah yang menanggung pahalanya. Artinya, pada dasarnya tidak ada yang tahu bahwa seseorang berpuasa selain Allah dan dirinya sendiri. Puasa berbeda dengan sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan bersama orang lain melalui sholat berjamaah. Juga berbeda dari zakat yang bahkan boleh diperlihatkan, sebab yang penting adalah pencapaian tujuan sosialnya.
Dibanding dengan haji pun puasa lebih pribadi, sebab ibadah haji dilakukan dengan sepenuh pengetahuan orang banyak. Oleh karena itu, pertanyaannya ialah, mengapa orang berpuasa padahal dia dapat membatalkan atau menggugurkannya kapan saja dia mau pada saat dia sedang sendirian? Mengapa orang bersedia menahan lapar dan dahaga serta segala pemenuhan biologis lainnya, padahal dia dapat melakukan itu semua kapan saja, secara pribadi dan rahasia atau sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain? Jawabnya tidak lain, karena dia mempunyai keyakinan bahwa Allah selalu menyertai, selalu melihat dan mengawasinya. Ia tidak akan melanggar suatu larangan sekalipun ia dalam keadaan sendirian tanpa ada sesama manusia yang tahu, karena dia yang secara gaib selalu hadir bersamanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sepenuhnya menyadari bahwa apapun yang ia lakukan, baik ataupun buruk, biarpun hanya seberat dzarrah, Allah Maha mengetahui dan memperhitungkannya. Sebab Allah beserta manusia dimanapun ia berada, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang ia kerjakan. Allah mengetahui apapun yang ada di semua langit dan apapun yang ada di bumi. Tidak ada bisikan antara tiga orang kecuali Dia Allah yang keempat. Tidak 5 orang kecuali Dia yang keenam. Tidak kurang dari itu ataupun lebih dari itu, kecuali Dia Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian pada hari kiamat, Allah akan beberkan kepada mereka segala sesuatu yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Karena inti, pangkal atau sumber takwa ialah keimanan yang mendalam kepada Allah dan kesadaran tanpa ragu sama sekali akan kehadirannya dalam hidup dan segala kegiatan manusia. Maka puasa sebagai ibadah yang sangat pribadi itu merupakan latihan dan peragaan kesadaran ketuhanan itu. Inilah yang menjadi tujuan pokok ibadah puasa, yang kemudian melimpah kepada nilai-nilai hidup lainnya yang amat tinggi. Misalnya, dengan puasa yang dijalankannya dengan kesadaran yang mendalam akan kehadiran Allah dalam hidup itu, seseorang dilatih untuk mampu menahan diri dari dorongan dan desakan memenuhi kebutuhan biologis yang menjelma menjadi dorongan hawa nafsu. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, dan tidak meninggalkan kebodohan kejahatannya, maka Allah tidak peduli bahwa orang itu tidak makan dan tidak minum atau puasa. Artinya, bila seseorang menahan lapar dan haga, namun tetap melakukan amal buruk seperti omongan palsu, fitnah, sikap menyakiti orang lain, dan seterusnya, maka Tuhan tidak perlu kepada puasanya itu. Jadi sia-sia belaka ibadah puasanya. Ini tentu wajar sekali dan dengan sendirinya benar, karena konsekuensi dari keinsafan yang mendalam akan kehadiran Allah dalam hidup ialah moralitas yang tinggi, budi pekerti yang luhur, atau akhlakul karimah. Karena menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala amal perbuatannya,
maka seorang yang bertakwa dengan sendirinya tidak akan melakukan suatu tindakan yang sekiranya Allah tidak memberi perkenan atau ridho kepadanya, dan dengan begitu ia tidak dapat mempertanggungjawabkan di hari kiamat. Inilah yang dimaksud sabda Rasulullah SAW bahwa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga ialah takwa pada Allah dan budi pekerti yang luhur. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh, dan kita menjadi orang yang lebih bertakwa, yang akan memperoleh bahagia di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.